Welcome manufacturing by 2030. On the impact of AI. Driven by regulatory change, monetary policy, this opens up a set of opportunities and challenges. Di tahun 2030, teknologi semakin canggih dan peradaban dunia akan berubah. Di video kali ini, kita akan membahas 5 perubahan besar yang diprediksi bakal terjadi di tahun 2030. Dan ini berdasarkan data dan fakta dunia dan bagaimana cara kita menghadapinya. AI dan robotika. Yang dimana di tahun 2030 AI dan robotika ini menjadi suatu hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menurut McKinsey Global Institute, ada sekitar 800 pekerjaan yang bisa digantikan oleh otomatisasi dan robotika di tahun 2030. Transportasi masa depan. Yang dimana saat ini transportasi masa depan ini para perusahaan transportasi sedang berlomba-lomba membuat mobil listrik otonom. Contohnya salah satunya adalah perusahaan Tesla. Di mana perusahaan Tesla ini berhasil membuat mobil yang bisa berjalan tanpa pengemudi. Menurut Intel, pasar kendaraan otonom bisa mencapai 7 triliun dolar di tahun 2030. Energi terbarukan. Energi terbarukan akan menjadi suatu sumber utama. Menurut International Renewable Energy Agency, 86% listrik global akan diproduksi di tahun 2030. Teknologi kesehatan, yang dimana teknologi kesehatan ini akan semakin canggih. Menurut World Economic Forum, operasi bedah akan dilakukan oleh robot dan obat-obatan akan dipersonalisasi dengan DNA. Dan yang tadinya manusia berumur pendek bisa menjadi berumur panjang dengan menggunakan bioteknologi. Sosial dan pekerjaan ini akan menjadi sebuah fenomena besar-besaran di tahun 2030. Menurut PBB, 60% populasi dunia akan pindah ke kota. Dan menurut World Economic Forum memprediksi bahwa 54% karyawan akan membutuhkan peningkatan keterampilan. Itu semua tadi 5 hal atau 5 perubahan besar yang diprediksi bakal terjadi di tahun 2030 menurut data dan fakta dunia. Dan lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Di sini gue akan membagi 5 poin cara kita menghadapi perubahan besar di tahun 2030 yang akan terjadi. Yang pertama, fokus pada soft skill, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan beradaptasi. Yang kedua, jangan pernah berhenti atau bosan untuk belajar. Pelajari hal baru yang kalian tidak ketahui, explore diri kalian buat mengetahui suatu hal yang tidak kalian ketahui. Dengan adanya media sosial saat ini, kita bisa mendapatkan ilmu kapanpun dan dimanapun kita berada, asal kita ada kemauan. Yang ketiga, pelajari teknologi seperti AI dan robotika. Yang keempat, jangan jadi orang arogan, tapi jadilah orang yang fleksibel, orang yang mempunyai pengetahuan atau orang yang mempunyai pengen tahu yang sangat tinggi. Yang kelima adalah bangun jaringan dan komunitas. Cari teman yang bisa mendukung kita, cari komunitas yang bisa membuat kita untuk lebih berkembang dan terus maju. 2030 bukan soal apa yang terjadi di tahun itu, bukan, tapi bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita mempersiapkan diri dari sekarang. Dunia ini akan cepat sekali berubah, dan hanya mereka yang siap beradaptasi yang akan bertahan. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah siap menghadapi perubahan besar-besaran di tahun 2030?
Apakah kita sudah mempersiapkan diri dari sekarang? Tulis di kolom komentar. Ingat, waktunya tinggal 5 tahun lagi, dan itu waktu yang cepat, bukan sebentar, dan itu bukan waktu yang lama.